Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sholat tepat waktu, rajin sedekah, bahkan sering tahajud, tapi kenapa rezeki makin sulit? Apakah Allah tidak mendengar doa kita? Banyak orang merasa kecewa ketika sudah rajin beribadah, tetapi justru rezekinya terasa semakin seret. Fenomena ini seringkali menimbulkan pertanyaan besar dalam hati. Mengapa Allah belum melapangkan rezeki saya, padahal saya sudah taat? Pertanyaan ini tidak hanya menguji keyakinan seseorang, tetapi juga membuka ruang untuk memahami lebih dalam tentang konsep rezeki dalam Islam. Dalam Islam, rezeki bukan sekadar materi, melainkan segala bentuk kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya. Seringkali kita terlalu fokus pada rezeki dalam bentuk uang dan harta, sehingga lupa bahwa kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan waktu juga merupakan bentuk rezeki yang tak ternilai. Allah Maha mengetahui kapan dan bagaimana rezeki terbaik diberikan kepada hambanya. Pada video kali ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang konsep rezeki dalam Islam. Hakikat rezeki dalam Islam. Ketika mendengar kata rezeki, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan uang, pekerjaan, bisnis yang lancar, atau harta benda. Padahal dalam Islam, makna rezeki jauh lebih luas daripada sekadar aspek materi. Rezeki mencakup segala sesuatu yang diberikan Allah kepada hambanya, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Memahami hakikat rezeki dengan benar akan membantu kita lebih sabar dan bersyukur atas setiap ketetapan Allah. Rezeki tidak selalu berupa harta. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak diberi rezeki yang cukup hanya karena penghasilan mereka kecil atau mengalami kesulitan finansial. Padahal rezeki bisa datang dalam berbagai bentuk. Kesehatan yang baik adalah rezeki yang luar biasa, karena tanpa kesehatan harta sebanyak apapun tidak akan bisa dinikmati. Ilmu yang bermanfaat adalah rezeki yang dapat mengangkat derajat seseorang di dunia dan akhirat. Keluarga yang harmonis adalah rezeki yang banyak orang tidak sadari nilainya. Waktu yang berkah adalah rezeki yang memungkinkan seseorang melakukan banyak kebaikan meskipun hidupnya sederhana. Ketentraman hati adalah rezeki yang lebih berharga daripada tumpukan emas dan permata. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. Namun rezeki yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan hikmah dan ketentuannya. Rezeki yang halal dan berkah. Dalam Islam, rezeki yang halal dan penuh keberkahan lebih utama daripada jumlah yang banyak, tetapi tidak berkah. Ada orang yang memiliki harta melimpah tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan, pertengkaran dan masalah yang tak berkesudahan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya tentram, keluarganya bahagia, dan hidupnya penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia." Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini mengingatkan bahwa setiap orang sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah, tetapi cara mendapatkannya harus tetap halal dan sesuai dengan syariat. Rezeki bisa berbentuk ujian. Seringkali kita merasa bahwa rezeki yang melimpah adalah tanda kasih sayang Allah, sementara kekurangan adalah bentuk hukuman. Padahal dalam Islam rezeki bisa menjadi ujian, baik dalam bentuk kelapangan maupun kesempitan. Allah berfirman, "Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, 'Tuhanku telah memuliakanku.' Namun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, 'Tuhanku telah menghinakanku.' Sekali-kali tidak." Quran Surat Al-Fajr ayat 15-17. Ayat ini menjelaskan bahwa kelapangan dan kesempitan rezeki bukanlah ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang di hadapan Allah. Yang menentukan adalah bagaimana seseorang menyikapi rezeki tersebut dengan keimanan dan ketakwaan. Rezeki dalam Islam bukan hanya soal uang, tetapi mencakup segala aspek kehidupan. Memahami konsep rezeki dengan benar akan membuat kita lebih bersyukur, tidak mudah mengeluh, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Kekayaan bukan jaminan kebahagiaan, dan keterbatasan bukan berarti kehinaan. Yang paling penting adalah mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh keberkahan, serta menyadari bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti mengandung kebaikan bagi hambanya. Ujian dalam ketaatan.
Salah satu ujian terbesar bagi seorang muslim adalah ketika ia sudah berusaha taat kepada Allah, tetapi hidupnya justru terasa semakin sulit. Ada yang mulai rajin salat namun rezekinya terasa seret. Ada yang meninggalkan riba tetapi bisnisnya malah menurun. Ada pula yang berhijrah menuju kebaikan, tetapi malah menghadapi banyak rintangan. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan dalam hati. Mengapa Allah menguji orang-orang yang taat? Bukankah seharusnya ibadah mendatangkan kemudahan? 1. Ketaatan bukan jaminan bebas dari ujian. Banyak yang berpikir bahwa semakin rajin beribadah, semakin mudah hidupnya. Padahal, dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan bahwa manusia pasti diuji, termasuk mereka yang beriman dan taat. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini mengingatkan bahwa iman seseorang harus dibuktikan dengan kesabaran dalam menghadapi ujian. Bahkan para nabi yang paling dekat dengan Allah menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada kita. 2. Ujian sebagai bentuk cinta Allah. Allah menguji hambanya bukan karena benci, tetapi justru karena cinta. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Terkadang kita menganggap kesulitan sebagai musibah, padahal bisa jadi itu adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. 3. Ujian untuk menyaring keikhlasan. Ada 2 tipe orang dalam beribadah. Pertama, orang yang beribadah karena mengharapkan balasan duniawi, rezeki, kemudahan hidup, dan sebagainya. Kedua, orang yang beribadah karena mengharap ridha Allah, tanpa peduli pada hasil duniawi. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Jika seseorang tetap taat meskipun rezekinya seret, berarti ia benar-benar beribadah karena Allah, bukan karena mengharapkan balasan duniawi semata. 4. Kesabaran dalam ujian akan dibalas dengan kebaikan. Allah tidak akan membiarkan hambanya menderita tanpa alasan. Setiap kesulitan yang kita hadapi dalam ketaatan pasti akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Hadis lain juga menyebutkan bahwa siapa yang bersabar dalam ujian, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan pernah menganggap bahwa ketaatan harus selalu berbuah kemudahan duniawi. Ujian dalam ketaatan adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguji keikhlasan, menghapus dosa, dan menaikkan derajat kita. Tetaplah istiqamah dalam ibadah meskipun rezeki terasa sempit. Yakinlah bahwa di balik setiap ujian, Allah telah menyiapkan kebaikan yang jauh lebih besar untuk kita. Sebab-sebab rezeki terasa seret. Setelah berusaha taat kepada Allah tetapi rezeki masih terasa sempit, banyak orang bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan ibadah saya? Mengapa rezeki tidak juga lancar? Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab rezeki terasa seret, baik dari sisi spiritual maupun usaha duniawi. Memahami hal ini akan membantu kita melakukan introspeksi dan memperbaiki cara kita dalam menjemput rezeki. 1. Dosa yang menghalangi rezeki. Salah satu penyebab utama rezeki terasa sulit adalah dosa yang dilakukan, baik yang disadari maupun tidak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dosa seperti riba, berbohong dalam bisnis, menzalimi orang lain, atau bahkan dosa kecil yang terus dilakukan tanpa taubat bisa menjadi penghambat rezeki. Oleh karena itu, memperbanyak istighfar dan bertaubat dengan sungguh-sungguh adalah salah satu cara membuka pintu rezeki. 2. Kurangnya tawakal kepada Allah. Banyak orang bekerja keras tetapi lupa bertawakal. Mereka terlalu mengandalkan usaha sendiri tanpa menyerahkan hasilnya kepada Allah. Padahal rezeki datang bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena keberkahan yang Allah berikan. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Orang yang bertawakal akan merasa tenang, tidak stres berlebihan dalam mencari rezeki, dan lebih mudah melihat peluang yang Allah berikan. 3. Kurang bersyukur. Seringkali kita merasa rezeki seret bukan karena kekurangan tetapi karena kurang bersyukur. Allah telah memberi banyak nikmat,
Tetapi kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Padahal, semakin kita bersyukur, semakin Allah menambah rezeki kita. Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur ingkar, maka azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. 4. Rezeki belum datang karena waktu yang belum tepat. Allah memiliki ketentuan terbaik dalam memberi rezeki kepada hambanya. Terkadang, rezeki tidak datang bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena waktunya belum tepat. Allah ingin menguji kesabaran kita, atau mempersiapkan kita untuk rezeki yang lebih besar. Bayangkan jika seseorang diberi kekayaan sebelum ia siap, bisa jadi ia akan menjadi sombong atau boros. Tetapi jika ia diberi saat sudah matang secara mental dan spiritual, kekayaan itu akan lebih berkah. 5. Cara mencari rezeki yang kurang maksimal. Meskipun kita sudah rajin beribadah, tetapi jika cara mencari rezeki kurang maksimal, hasilnya tetap akan terbatas. Dalam Islam kita diajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan kreatif dalam mencari nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tidak hanya berdiam diri di sarangnya, tetapi terbang mencari makanan. Ini adalah pelajaran bahwa usaha tetap harus dilakukan, dan Allah akan memberikan hasilnya. Jika rezeki terasa seret meskipun sudah rajin ibadah, jangan langsung berburuk sangka kepada Allah. Bisa jadi ada dosa yang menghalangi, kurangnya tawakal, atau cara menjemput rezeki yang masih kurang optimal. Yang terpenting adalah terus memperbaiki diri, memperbanyak istighfar, bersyukur, dan tetap yakin bahwa rezeki dari Allah akan datang di waktu yang paling tepat. Cara memperluas rezeki dengan ibadah. Memperluas rezeki tidak hanya berkaitan dengan usaha duniawi semata, tetapi juga bagaimana kita mengintegrasikan ibadah dalam setiap aspek kehidupan. Ibadah yang dilakukan dengan sepenuh hati dan konsisten dapat menjadi pintu keberkahan yang membuka jalan rezeki yang melimpah. Ada beberapa cara melalui ibadah yang dapat membantu melapangkan rezeki, dan di antaranya adalah meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah, memanfaatkan waktu dengan bijak, serta memperkuat keyakinan dalam ketentuannya. 1. Meningkatkan kualitas salat dan zikir. Salat merupakan tiang agama yang wajib dijaga kualitasnya. Ketika salat dilakukan dengan khusyuk, hati akan lebih dekat dengan Allah, sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun menjadi lebih tulus. Selain itu, zikir setelah salat dan pada waktu-waktu tertentu dapat menjadi sarana untuk menarik keberkahan. Rasulullah bersabda bahwa zikir merupakan kunci rezeki, karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang dan pikiran terbuka untuk menerima pertolongannya. Kegiatan zikir yang rutin juga dapat mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan, yang pada gilirannya mendorong pertambahan rezeki. 2. Mengamalkan doa dan istighfar. Doa adalah senjata orang beriman. Dengan rutin berdoa, kita mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan kepada Sang Pemberi rezeki. Doa yang penuh dengan keikhlasan dan kesungguhan akan memotivasi kita untuk berusaha dengan lebih maksimal sambil tetap berserah diri kepada Allah. Selain doa, istighfar juga merupakan amalan penting yang tidak hanya membersihkan hati dari dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertobat, maka sesungguhnya ia telah bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya." Quran Surat Al-Furqan ayat 70. 3. Menjaga konsistensi ibadah harian. Ibadah bukan hanya dilakukan pada momen-momen tertentu, melainkan harus menjadi bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga konsistensi dalam sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa secara teratur adalah investasi spiritual yang membawa dampak positif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki. Konsistensi ibadah akan menumbuhkan disiplin dan kesabaran, dua sifat penting yang diperlukan dalam menghadapi ujian duniawi. Dengan begitu, walaupun rintangan datang silih berganti, keyakinan bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik akan tetap terjaga. 4. Beramal soleh sebagai bentuk kepedulian sosial. Salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah beramal soleh, berbagi rezeki kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar merupakan amalan yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam rezeki.
Ketika kita memberi, Allah akan menggantinya dengan pertambahan yang lebih besar. Perbuatan ini menanamkan nilai empati dan solidaritas dalam masyarakat, sekaligus membuka jalan rezeki bagi diri sendiri. 5. Mengoptimalkan potensi diri lewat ilmu dan doa. Ilmu adalah salah satu rezeki yang paling berharga. Dengan mengembangkan potensi diri melalui pendidikan dan keterampilan, kita tidak hanya mengoptimalkan usaha duniawi, tetapi juga memperluas wawasan yang dapat memperkuat iman. Belajar ilmu agama dan dunia secara bersamaan akan membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kombinasi antara ilmu, doa, dan ibadah memberikan landasan yang kuat untuk menjemput rezeki yang tak terduga. Dengan mengintegrasikan ibadah dalam setiap aspek kehidupan, kita membuka jalan bagi rezeki yang penuh keberkahan. Ibadah bukan hanya sekadar ritual, melainkan sarana untuk mengasah kualitas diri, memperkuat hubungan dengan Sang Pemberi rezeki, dan menciptakan kehidupan yang harmonis serta penuh makna. Tetap istiqamah dalam ibadah, meski rezeki terasa sempit. Setelah berusaha memahami hakikat rezeki, menghadapi ujian dalam ketaatan, menghindari penghambat rezeki, serta memperbaiki cara beribadah, mungkin kita masih merasa bahwa kondisi finansial belum berubah signifikan. Hal ini seringkali menjadi ujian besar bagi keimanan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa keteguhan dalam beribadah tidak boleh bergantung pada keadaan duniawi. Tetap istiqamah dalam ibadah, meskipun rezeki terasa seret, adalah bukti keimanan yang sejati. 1. Ibadah adalah bukti cinta kepada Allah, bukan sekadar cara mencari rezeki. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap ibadah sebagai alat untuk mendapatkan rezeki duniawi. Memang benar bahwa ibadah dapat membuka pintu rezeki, tetapi tujuan utama ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebahagiaan akhirat. Jika kita beribadah hanya untuk memperoleh rezeki, maka ketika rezeki tidak kunjung datang, kita akan mudah merasa kecewa. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah beribadah kepada Allah, bukan mencari harta semata. Oleh karena itu, kita harus tetap beribadah dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan balasan materi secara langsung. 2. Menghindari putus asa dan berburuk sangka kepada Allah. Ketika seseorang sudah berusaha taat tetapi merasa bahwa hidupnya tidak membaik, seringkali muncul perasaan putus asa atau berburuk sangka kepada Allah. Padahal, setiap ujian yang diberikan Allah pasti memiliki hikmah yang besar. Allah berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Putus asa hanya akan membuat seseorang kehilangan motivasi untuk terus berusaha dan beribadah. Sebaliknya, keyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik akan membuat hati lebih tenang dan bahagia, meskipun rezeki belum datang sesuai harapan. 3. Kesabaran dan keistiqamahan akan mendatangkan keberkahan. Rezeki yang datang dari Allah bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang keberkahan. Ada orang yang memiliki sedikit harta tetapi hidupnya bahagia dan cukup, sementara ada yang memiliki banyak harta tetapi hidupnya penuh masalah. Kesabaran dan istiqamah dalam ibadah akan mendatangkan keberkahan yang tidak ternilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsistensi dalam beribadah, meskipun dalam keadaan sulit, akan membentuk mental yang kuat dan keyakinan yang kokoh kepada Allah. 4. Tetap berusaha dan berdoa dengan keyakinan penuh. Tetap beribadah bukan berarti hanya pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan usaha. Kita harus terus mencari peluang, meningkatkan keterampilan dan bekerja keras, sambil tetap berdoa dan berserah diri kepada Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengingatkan bahwa perubahan dalam hidup tidak terjadi begitu saja. Kita harus terus berikhtiar, sambil tetap yakin bahwa pertolongan Allah akan datang di waktu yang terbaik.